sahabat Satu Pena, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan semangat selalu dalam menjalani aktivitas di hari ini. Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena dalam program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari perkumpulan penulis Satu Pena untuk mengapresiasi sastrawan, penyair, penulis, seniman, dan karya-karya mereka, proses kreatifnya, dan juga rekam jejaknya. Selalu ada cerita menarik yang terselip di balik karya yang apik. Tidak sedikit juga pergulatan pelik yang barangkali menggelitik dan bahkan hikmah yang bisa kita petik. Tapi kita tidak akan tahu dan tidak akan paham kisah atau cerita atau bahkan latar belakang para penulis hebat ini jika kita tidak berbincang langsung dengan mereka. Karena itulah Ngobrol Bareng Penulis hadir untuk kita selangkah lebih dekat mengenal para penulis dan sastrawan hebat ini. Saya mau sedikit membacakan pantun nih, saya lagi gemar berpantun, walaupun masih amatir. Oke, makan bakwan di warung Bu Ani, enaknya dikunyah, janganlah lupa, ada sastrawan hebat gabung di sini. Tapi malu rasanya aku menyapa. Minum teh manis sambil berlari, awas tumpah kena batunya. Ada yang manis, Abang John Minofri. Boleh atuh bantu memperkenalkannya? Silakan Abang John. Terima kasih. Saya nggak bisa balas pantun, ini dianggap manis kan ya. Bubur itu semua isi pantun. Terima kasih Amel, terima kasih sahabat Satu Pena semua. Kita kembali lagi di program ini dengan tamu tamu kita benar-benar manis ini. Dia adalah Agus R. Sarjono ya. Dia sudah sarjana sejak lahir karena namanya sejak lahir. Dia orang hebat ya. Saya mengenalnya 10 tahun, baru 10 tahun ya. Saya mengenal, pernah ke rumahnya. Saya baca biodatanya, dia hebat sekali sampai saya kagum ya. Saya nggak akan bisa menyamai prestasi sedikit pun dalam bidang kepenyairan. Masalahnya saya bukan penyair gitu aja kan gitu. Saya nggak bisa bikin puisi. Sementara Bro Agus sih puisinya luar biasa ini. Kita sapa aja. Apa kabar Bro Agus? Saya memanggilnya Bro Agus, jadi di sini saya tetap memanggilnya Bro Agus. Kita mulai ngobrol dari kopi dulu kali ya. Masih minum kopi bikinan sendiri Bro Agus? Masih. Itu mulai kapan? Itu apa? Bikin sendiri. Itu cappuccino atau kopi susu atau apa? Saya pernah sih mencicipinya waktu berkunjung ke rumah Bro Agus itu. Dan enak sekali. Ya itu tergantung sana, mau cappuccino, latte, atau espresso, atau americano, kopi hitam, atau mau pakai yang Vietnam drip, atau yang chiffon. Terserah, Bro juga bisa. Semua bisa ya. Jadi kepiawaiannya bikin kopi ini sama dengan kepiawaian menulis saja. Atau ada yang lebih tinggi? Itu kan bagian dari semacam merelakan diri, mengatur fokus. Kan saya kebetulan hobi masak juga dan bikin itu kopi. Itu kan sama dengan bikin puisi, mengatur ingredients itu. Ininya sebagaimana takaran, urusan takaran, komposisi, harmoni, itu gitu sama dengan puisi. Belajar di mana sih, Bro? Sendiri aja. Saya pernah juga ketika saya bikin kopi, dulu bikin teh juga, ada teman, tidak perlu saya sebut namanya. Kamu bikin minum kopi itu ribet banget, padahal tinggal buka ambil kopi saset, bikin, kan selesai. Wah, ribet banget, seribet itu. Ya, tentu saja saya jawab kan, ya memang ribet bikin kopi. Kamu bayangkan saya bikin kopi aja seribet ini, apalagi bikin puisi kan. Gitu. Itu kalau pertanyaannya seperti kayak tadi gitu, memang udah pantas namanya nggak usah disebutkan ya. Nggak perlu disebutkan. Ya. Nggak perlu disebutkan, kecuali dia sarannya bagus. Terus saya bercanda, emangnya kamu bikin karya seni itu seperti kopi instan itu? Ya udah cukup gitu aja. Kalau memasak gitu juga? Ya. Masih sering masak? Kalau saya
banyak pekerjaan tegang, saya masak. Atau pingin relax, saya masak. Itu agak berbau relax, itu hiburan. Oh, masak hiburan ya. Saya belum pernah nih mencicipi masakan Bro Agus. Masakan jenis apa itu? Apa saja. Makanan Indonesia, Timur Tengah, Korea, Jepang, apa aja. Atau dibikin yang tidak ada namanya, kita kreasi aja. Tabrak sana, tabrak sini gitu. Oh, masakan genre baru dong ya? Ya gitu. Bikin genre baru. Amel, silakan Amel. Bahkan masakan pun ada genrenya begitu ya. Iya. Mas Agus sekarang ini apa? Kesibukannya apa? Sehari-hari sedang bergulat atau sedang mengerjakan karya apakah? Ya, kan pekerjaan utama dulu sebelum COVID kan cowok panggilan tuh. Aduh. Setelah COVID kan orang nggak boleh kumpul, nggak boleh apa, ya cowok panggilan agak tersendat gitu. Jadi cowok ya, rumahan. Iya. Paling baca buku, mendengarkan musik, menemani Snowy. Menemani apa? Snowy itu kucing saya. Oh. Waduh, ini lengkap nih sebagai pria ini. Bisa masak, bikin kopi bagus, masak bagus, penggemar kucing gitu kan. Waduh. Dia yang mengemari saya, kemudian saya mengemari dia. Atau kami saling mencintai, mungkin begitulah. Wah, luar biasa. Dan memelihara ini enggak, Bro Agus, memelihara kerapian? Itu tidak terlalu. Jadi gini, tadi saya mau nanya beneran ini ya. Saya lihat itu penyair ya ada dua kelompok lah ya. Dari sisi berpakaian ya. Ada yang rapi dan yang tidak rapi. Gitu. Nah, Bro Agus ini saya lihat termasuk yang rapi. Saya lihat di internet, di Google, saya ketik Agus R. Sarjono, keluarnya adalah pria rapi semua ya. Nah, ini berbeda nih. Dengan itu kebetulan occasion-nya begitu. Occasion-nya. Itu kan yang banyak di situ kan lagi ada seminar di Jerman gitu kan, ya mau nggak mau rapi, pakai jas. Kemudian ya saya sering juga kasih uang. Dulu buka acara sambutan gitu kan mau nggak mau rapi. Yang waktu di DKJ juga begitu. Yang mengadakan misalnya komite musik atau seni rupa atau apa, kan saya berbaju tidak rapi kan tidak menghormati mereka, beri sambutan ya terpaksa rapi. Tapi ya sebetulnya bisa rapi bisa tidak. Yang dari penting, rambutnya aja kelihatan nggak bisa nih nggak rapi, pasti rapi. Dulu rambut saya keribu, tahu nggak? Oh, saya nggak ada fotonya. Wah, itu keribu. Jadi dulu kalau itu menyembunyikan rokok tuh di rambut itu. Waduh, untung nggak kebakar itu. Ya, saya kira itu bagian dari ini tadinya, Bro Agus, bahwa penyair itu terkotak-kotak gitu ya. Seperti sekarang kita banyak nih, ada aliran yang benci ini, ada menyenangi ini, kemudian ada kotak ini, ada kotak itu, ada dulu zaman Orde Lama, Orde Baru kan ada juga itu ya, Mani Kebu dan lain-lain. Penyair itu rata-rata selalu begitu ya, ada kelompok-kelompok gitu nggak? Apakah itu maksud saya udah menjadi ciri penyair Indonesia berkelompok-kelompok? Nah, kebetulan Bro Agus ini kelompok rapi. Enggak, kalau soal kelompok itu dulu ketika berapa tahun yang lalu, ya udah lama itu. Ada mimbar penyair abad 21 di tim. Tentu saja yang tidak diundang marah, kemudian bikin polemik itu biasa. Tapi di event itu kan banyak yang beri makan makalah segala macam. Itu zaman generasi itu ya. Saya menulis makalah waktu itu tentang situasi rumah tangga sastra kita. Saya mengatakan waktu itu di zaman lama sampai Pujangga Baru itu estetika maupun politik itu satu. Mereka satu politik dan satu estetika, yaitu politik nasionalisme lah ya. Estetikanya juga sama. Kemudian itu sampai 45 juga begitu. Kemudian ketika 66 itu politiknya berbeda, bertolak belakang. Lekra dan Mani Kebu segala macam itu, tapi estetikanya sama.
Estetikanya kurang lebih sama. Apa yang ditulis Taufik Ismail dengan apa yang ditulis misalnya dari yang sangat anti Lekra dengan AS Data yang dari Lekra, estetikanya kurang lebih sama. Mutunya beda-beda terserah, tapi estetikanya itu sama. Nah, jadi secara politik berbeda, tapi secara estetika sama. Masuk setelah awal Orde Baru sampai tahun 70-an itu terjadi politiknya kan udah terlanjur beda tuh. Tapi estetikanya, tapi karena perseteruan itu politiknya jadi satu lagi, kurang lebih politik panik kebulah yang menang kan ya. Estetikanya nggak sama lagi. Putu Wijaya sama Budi Dharma berbeda, Budi Dharma dengan Rendra berbeda, Rendra dengan Gunawan berbeda, begitulah. Jadi estetika berbeda, politik sama. Tidak lama kemudian politik berbeda, estetika berbeda. Sekarang apakah sudah estetika atau tidak saya nggak tahu, tapi perbedaan itu terjadi. Itu saya mengungkapkan bahwa rumah tangga sastra Indonesia tidak pernah kunjung jadi satu rumah tangga yang relatif harmonis. Kalau rumah tangga itu kan kita punya keluarga 5 gitu. Sarapan pagi yang satu sukanya nasi goreng, yang satu mie, yang satu nasi putih. Ya kita beda aja, tetap di meja makan yang sama, kita tahu kita beda dan tidak ada masalah. Tapi kan sekarang belum jadi sebuah rumah tangga. Kenapa Indomie? Wah enggak, nasi goreng dong. Enggak bisa kamu nasi goreng. Jadi itu masalah yang sebenarnya tidak patut diributkan, pun diributkan. Jadi beda jenis sarapan, kok teh sih? Kopi dong. Oh, enggak, kalau kopi teh, air putih lebih sehat. Jadi begitu situasinya. Nah, itu gejala baik, gejala buruk. Bisa baik, bisa buruk sebetulnya. Secara sederhana ya tidak begitu baik. Tidak baik secara sederhana. Tapi seandainya ketidakbaikan itu, maksud pertengkaran yang tidak karu-karuan tanpa alasan yang jelas itu gejala tidak baik. Tapi seandainya itu menghasilkan karya-karya bagus, nggak ada masalah. Buat saya, kalau misalnya setiap hari sastrawan Indonesia 1000 jabatan kelas, tapi kemudian melahirkan karya bagus, oke. Kalau itu cara untuk melahirkan karya bagus, oke. Tapi kalau kita tidak pakai seandainya, apakah sudah lahir karya bagus karena itu? Nah, itu kita semua kan bisa jawab itu. Ya, gini ya. Seorang sastrawan, seorang seniman pada dasarnya itu kan inti utamanya adalah seperti orang jatuh cinta kan. Orang tidak bisa menulis puisi kalau tidak jatuh cinta. Pada dasarnya seorang seniman itu orang yang jatuh cinta abadi dan kanak-kanak abadi. Gitu. Jadi jatuh cinta itu membuat kita jadi peka. Pohon di dekat terminal, pohon mangga di dekat terminal itu kan cuma pohon mangga. Cuman ketika janji cinta kita kemukakan di bawah pohon mangga itu kan pohon mangga itu tiba-tiba punya makna berbeda gitu. Dia bukan pohon mangga yang generik, tapi pohon mangga yang partikular, yaitu pohon mangga tempat kita memadu janji. Kalau kemudian janjinya diingkari kemudian membuat kita patah hati, itu pohon mangga yang membuat kita patah hati gitulah. Itu pohon mangga itu jadi sesuatu yang partikular. Nah, itu kan membuat cinta itu membuat perhatian kita lebih intens terhadap segala sesuatu. Jadi kalau ada penyair yang agak playboy karena sering jatuh cinta, itu mungkin cara dia untuk menjaga kepekaan. Tapi itu bukan excuse ya. Tapi gini, nah kepekaan dan cinta itu kan tidak selalu asmara gitu. Dia kan bisa ketika matahari terbit di pagi hari kan dia bisa memandangnya sebagai fenomena wah terbit, wah ini 5-10 menit lagi harus ke kantor nih. Itu bisa, tapi juga bisa menganggap itu fenomena cinta, fenomena keindahan. Nah, biasanya dia mudah jatuh cinta pada pohon, pada alam, pada penderitaan orang, pada apa. Yang jadinya care kan, care. Itu care itu basis seorang seniman.
Jadi menurut saya seniman itu kelakuannya boleh brengsek, boleh tidak, itu nggak begitu penting. Dia tuh orang yang khusyuk atau tidak khusyuk itu bukan urusan saya gitu. Apakah dia? Tapi daleman itu penting. Jadi apakah dia baju rapi atau baju tidak rapi tidak penting. Gitu. Apakah dia melakukan kebrengsekan juga tidak penting juga. Cuman problem daleman itu lebih penting bagi saya buat seniman. Kalau seniman dalemannya brengsek, nggak bisa ditolong. Tidak bisa diharapkan ada karya besar. Daleman itu artinya, dalamannya itu bersih, care, gitu, segala macam. Jadi tidak ada hasad, dengki, gitu-gitu. Penyakit hati itu musuh seniman. Seniman nggak bisa menulis puisi atau menghasilkan karya seni kalau dia punya kebencian. Bukannya kebencian itu lawan dari cinta, dua-duanya menghasilkan energi untuk mengungkapkan perasaan. Iya, tapi hasilnya beda dong. Kebencian tidak menghasilkan karya yang besar. Di sini saya setuju sama Hemingway. Sastra besar lahir dari jiwa yang besar, tidak lahir dari jiwa yang kerdil. Jiwa yang kerdil tidak bisa melahirkan karya besar. No. Kebencian mewakili jiwa yang kerdil. Enggak lah. Itu kan punya waktu banyak. Benci itu butuh energi loh. Cinta aja sudah. Dengan cinta aja dunia kita yang brengsek ini susah kita tolong. Apalagi dengan kebencian. Itu hanya mengotori udara saja. Itu jadi Bro Agus yang penganut agama cinta juga nih kayaknya. Enggak, itu penting saya suka merokok. Ini MH yang ngomong. Tiba-tiba datang. Ini cerita dari MH. Cak, ngerokok apa? Sampean enggak. Berhenti dong merokok tuh, jaga kesehatan. Panjang lebar tentang jangan merokok. Ini bukan masalah jangan merokok terus pergi. Kata MH. Perasaan dia nggak punya perhatian dan cinta terhadap kesehatanku. Datang-datang melarangku merokok itu loh. Dia pernah nanya pagi-pagi pernah udah sarapan belum, punya uang cukup belum, segala macam. Tiba-tiba perhatian terhadap kesehatan tuh melarang merokok. Nah itu kan kita sering begitu. Wah jangan berbuat ini, tapi kan sebenarnya nggak peduli juga. Jangan berbuat dosa, itu harap. Tapi pada dasarnya orang itu berbuat dosa juga kita nggak peduli. Masuk neraka, masuk surga juga bukan urusan kita. Tapi kan orang besar kan enggak. Kalau nabinya Mas John kan begitu. Umatku, jangan sampai dia masuk neraka. Itu yang membuat beliau menangis kan karena cintanya. Gitu. Jadi kalau enggak, jadi kurang lebih menurut saya, saya menulis kritik sosial banyak. Bukan berarti tidak boleh nulis. Kalau cinta itu kemudian, aduh Mas John, kamu cakep sekali deh. Kamu enggak juga, kritik aja. Marah juga boleh, nyerang juga boleh, hujat juga boleh, apa-apa juga boleh. Cuman kan kita tahu, kita melakukannya untuk apa. Dengan penuh kebencian kan nggak ada guna. Apapun yang dikatakan kan nothing lah. Kamu, misalnya kamu tuh membenci saya, tuh apapun yang kau keluarkan kan intinya kan kebencian aja. Jadi kan tidak ada yang perlu diambil juga gitu. Tapi kalau dengan cinta, mau kritik, mau cemoohan, bahkan cuma pandangan mata juga sudah menggetarkan semua, bukan? Mantap. Bagaimana caranya memelihara cinta itu harus kita tetap jatuh cinta gitu. Care. Bahwa seekor kucing juga punya cerita loh. Kucing itu juga punya kerinduan, punya kecemasan, punya apa. Apalagi manusia kan begitu. Luar biasa. Itu aku ada kucing selalu ada di atap rumahku. Suka menjerit-jerit pada makanan, aku suka kasih makanan. Tapi aku nggak bisa kasih makanan, aku nyuruh anakku yang lain. Kamu yang lempar makanan, karena si Snowy. Itu ada di situ. Saya takut melukai perasaannya dengan melempar makanan ke kucing lain. Maksudnya, kok mendua hati ya, gitulah. Hal-hal gitu kadang-kadang pikiran itu. Anak saya ketawa-tawa, Abah, gitu aja jadi pikiran. Saya baru notice gitu. Maksudnya, ya gitu. Alah, kok gitu pikiran apa? Ya perasaan si Snowy aja kamu pikirin gitu.
Kok enggak kamu? Kok Abah pikirin kan? Sebenarnya lempar-lempar aja kan, dia belum tentu juga si Snowy kucing itu mikir, oh gitu sih, gitu. Itu kan nggak sengaja gitu, bukan wah juga wah cinta itu mendrive kita, maka kita ajukan. Saya nggak percaya juga sama slogan-slogan itu. Itu nggak slogan. Ya, sensitivitas. Kepekaan yang terlatih berarti ya. Ya kita membiasakan diri aja. Aku tuh pernah dipukul orang kok. Oh? Pernah dipukul orang, bengkak matanya. Karena? Nah, ada orang salah duga, disangkanya saya yang melakukan sesuatu kan. Ada orang dipukuli di kampus saya ini, saya masih muda. Nah, banyak anak muda selalu nongkrong di rumah saya. Nah, si satu orang ini cari muka pada orang yang dipukuli itu. Datang ke rumah saya menduga saya yang menggerakkan semua itu. Terus dia macam-macam. Saya ngeliatin aja gitu, dia mau apa. Keluar nenek saya waktu itu. Narik tangan muka saya, narik tangan. Terus masuk ke rumah. Nah, saya nengok, sudah dipukul gitu. Pas saya nengok lagi, dia orangnya udah lari. Lama sekalian, bertahun-tahun kemudian, saya balik ke kota itu, kota yang sudah lama saya tinggalkan. Saya lihat ada orang itu, lagi jadi tukang parkir. Dia jadi tukang parkir di situ. Sang pemukul, ya aku turun ngobrol, gimana kabarnya, segala macam. Oh, dia cerita keluarganya, cerita anaknya. Ya, saya ingin mampir ke rumahnya seperti ini, dan kita baik-baik saja. Saya lupa, saya juga nggak mengingatkan dia bahwa dia dulu pernah mukul. Cuman dia ingat muka saya. Oh, mestinya dia ingat kalau dia pernah mukul. Jangan-jangan ingat yang lain, bukan yang pukul. Nggak tahu, mungkin juga. Tapi saya dia mendapat cacat ya tangannya, dan ternyata saya nggak bahagia tuh lihat dia cacat. Wah, syukurin, rasa sakit di pukulnya juga udah hilang. Jadi ternyata pengalaman saya waktu kecil kalau lihat orang dibully atau saya nggak begitu bahagia. Ternyata saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari penderitaan orang lain. Setahu saya sampai sekarang. Seingat saya ya, mungkin saya lupa. Perasaan yang menyenangkan itu rasanya ya. Rasanya saya tidak pernah bahagia. Meskipun itu orang yang tidak saya sukai, kalau dia dapat bencana gitu, saya paling, kadang-kadang syukurin, tapi saya tahu saya nggak bahagia. Bagian ini layak dipotong dan disebarkan melalui TikTok. Gitu. Itu kan cuma pengalaman pribadi aja. Iya. Tapi maknanya luar biasa. Mas Agus, Abang John, saya mau mengantarkan ke pembacaan puisi salah satu yang cukup ternama dari Mas Agus begitu ya. Silakan Mas Bayu. Agus R. Sarjono dalam Sajak Palsu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ucap anak sekolah dengan sapaan palsu. Lalu mereka pun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah, mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka yang palsu. Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka ke rumah-rumah bapak dan ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu. Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Pak Guru dan Bu Guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu.
untuk mengubah nilai palsu dengan nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu. Mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu. Sebagian menjadi guru, ilmuwan, atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi, mereka menghambur di tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu sebagaimana panglima palsu. Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang kelontong kualitas palsu. Dan bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus dan hadiah-hadiah palsu. Tapi diam-diam meminjam juga pinjaman dengan izin dan surat palsu. Masyarakat pun berniaga dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu sehingga semua blingsatan dan terperosok krisis yang meruntuhkan pemerintahan palsu dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di tengah seminar dan dialog-dialog palsu menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan palsu. Luar biasa. Sajak palsu ini juga berangkat dari dari rasa cinta dan kepekaan, rasa peduli itu juga kah, Mas Agus? Ya dong. Saya kan punya dua sifat. Yang pecintanya itu sering saya sembunyikan. Sifat yang utamanya, saya itu kan sering mentertawakan diri saya sendiri. Dan sering mentertawakan orang lain juga tentu saja. Mentertawakan dunia dan mentertawakan semuanya. Saya sering cenderung untuk melihat sisi satirikal pada segala hal ihwal itu. Kalau kita ke Animal Farm Orwell gitu, saya lebih cenderung berada pada posisi sang keledai itu. Ketika semua serba antusias untuk A atau antusias untuk B, si keledai itu kan dia bilang, wait and see, tunggu dia waktu, kita lihat. Nah, jadi cenderung begitu. Waktu saya nulis puisi-puisi reformasi, saya tulis di masa reformasi itu, saya bacakan juga di tengah depan mahasiswa di masa reformasi. Beberapa orang dalam dan luar negeri mana, Agus, why you so pessimistic? This is great era, right? The dictator is over, so you have new history. Yeah, just see. We will wait and see whether it's good or not, gitu. Nah, ternyata itu yang tentang menanam beras menghasilkan buah yang sama, panjang dan berulang. Itu orang menganggap pesimis, tapi ya beberapa hal ternyata juga terjadi seperti yang saya katakan. Itu Bro Agus gimana sih asbabun nuzul sajak palsu itu? Sajak palsu itu saya sedang menulis sajak di zaman reformasi dari Kelasan Mei itu.
dan sebagainya itu. Ketahuan bro teman, karena aku nulis sajak itu bagian 1, bagian 2. Sajak itu ditulis bagian 1, bagian 2 itu belum selesai. Bagian 3 saya lupa judulnya apa. Pokoknya di suatu cerita dari negeri angin itu saya keringat dingin. 4 selama menulis sajak itu saya sakit. Sedang menulis sajak itu ada perasaan sakit gitu, mual, muntah-muntah segala macam. Saya terus begitu 5, kalau nggak salah 5, 6, tinggal sedikit, selesai menulis sajak itu sembuh. Saya nggak mual-mual lagi. Selama menulis sajak itu saya muntah-muntah tapi saya nulis terus. Tapi bukan muntah palsu ya? Waktu itu belum. Kalau mungkin kalau sajak palsu sudah keluar itu muntah palsu. Tapi saya cukup berat. Masuk kamar mandi pakai anduk segala macam sampai selesai. Begitu selesai agak mending. Nah, setelah selesai ada teman saya datang bertamu sampai ketawa-tawa. Tahu nggak, ini ada ujian nasional nih. Di tas saya itu isinya duit mulu nih. Mau duit apa? Loh, ini ujian negara. Dan yang banyak dia cerita soal gitu. Dia pulang, saya nulis sajak palsu, tidak dengan sakit, dengan santai, langsung oke. Nah, jadi sajak palsu itu adalah jadi setelah semua yang penderitaan itu terkuras, rupanya tinggal itu keriangan dan satire dan ngetawa. Penderitaan itu sudah tidak ditangisi tapi ditertawakan. Nah, jadi sajak palsu itu, dan itu agak cepat selesai langsung. Itu teman saya yang membawa tas berisi uang untuk ujian negara ke beberapa dosen dan beberapa universitas itu sudah pergi. Nah, saya nulis itu sajak palsu. Dan kalau dibacakan di guru-guru itu tadi kan bacanya itu kan sebenarnya sajak mimbar ya. Saya membagi 2, sastra mimbar dan sastra kamar. Sastra mimbar begitu kalau dibacakan di ruangan kosong sendiri itu, ibu kita tercinta tadi itu bacanya kan bagus sekali. Tapi kurang mendapat efek yang besar. Karena sajak mimbar semacam itu agak sulit, agak berat dibacakan di tempat yang kosong dan sepi. Nanti kalau sudah baca, saya membacakan di depan 3.000 mahasiswa itu selamat pagi, dan banyak juga yang membacakannya dengan marah-marah. Tapi yang ibu tadi bagus bacanya. Saya baca dengan selamat pagi Pak, pagi, disangkanya kan selamat pagi biasa. Selamat pagi Bu, pagi. Kira menyapa ya. Ucapan bagian dari sajak ya. Iya, ucapan sekolah dengan sapaan palsu. Mereka pun belajar nggak sebenarnya mendapat nilai palsu dan mengganti nilai palsu dengan nilai palsu yang baru. Mereka pun lahir jadi sebagai stigma-stigma, yaitu 3.000 mahasiswa masuk, ahli hukum masuk semua. Nah, itu waktu festival internasional saya bacakan juga. Dan terakhir, menyambut tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan agak rocker itu. Si mikrofonnya berikan kepada dan palsu, nyaring dan palsu. Wah. Nah, terus di majalah Belanda menyusul dia ada seniman penyair terkenal itu dari Palestina tapi bisa dari itu nulis di media itu. Saya dikirimi kemudian oleh orang lain di Belanda. Pak Agus membaca puisi seperti seorang rocker. Gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika kami mengadakan festival, mereka ingin saya baca puisi. Saya bilang saya nggak bisa, saya panitia kok. Nah, itu akan lain puisi semacam itu kalau dibacakan di tengah banyak orang. Gitu. Harus di panggung ya, di mimbar ya. Di mimbar. Itu ada yang lain. Jadi kesan marahnya hilang. Jadi kesan yang ada adalah kesan ayo kita ketawain bersama. Satir. Ya, dan saya pernah dimarahi sama guru itu. Baca di depan sekolah, ada guru marah-marah. Apa menyindir guru? Itu kan begitu guru itu berhenti ngomong gitu, itu murid satu ruangan besar.
Dia Pas itu guru palsu tuh. Iya. Palsu kata anak-anak. Guru lain namanya. Saya guru juga, tapi saya nggak terganggu. Saya senang dengan sajak palsu katanya. Ya, saya kan ngeles juga. Saya bilang, itu kan sajak itu ditulis untuk guru. Hadiah. Kan guru palsu itu kan hanya beberapa oknum di antara sekian banyak guru yang. Tapi itu I mean it. Itu guru palsu itu tidak sebesar jumlah guru yang tidak palsu, yang asli. Nah, guru yang asli itu kan harus dikasih hadiah. Hadiahnya itu sajak palsu. Sajak palsu itu dengan senang hati selalu dibacakan oleh guru-guru asli untuk menyerang dan menyakiti guru palsu. Gitulah. Kurang lebih begitu. Tapi kan kalau kita melihat maknanya lebih luas, itu bukan hanya tentang guru ya. Iya. Tentang lingkungan kita semua ya. Bahkan masih relevan sampai sekarang. Metaverse itu mungkin dunia palsu ya. Iya, dunia palsu. Jadi masih relevan sampai saat ini ya. Itu tidak, dan puisi itu tidak dianjurkan dibacakan ketika acaranya banyak. Itu dulu saya suka keliling SBSB ke sekolah-sekolah. Kan kadang-kadang nanti akan ada beberapa orang, ada wali kota, ada apa. Saya baca itu kan anak-anak palsu. Nah, terus ada yang pejabat memberikan sambutan. Jadi anak-anak ini SMA terbaik, palsu. Efeknya terbawa jadinya. Itu sampai akhir pidato, siapapun yang muncul dipalsu-palsuin. Berarti kalau begitu ini triknya adalah mengundang Mas Agus untuk membacakan itu di bagian terakhir. Bagian akhir, supaya aman. Supaya aman demi kelancaran acara. Menarik sekali itu. Mas Agus juga cukup punya pengalaman banyak justru ya di Jerman, di Belanda begitu ya, jadi penyair tamu segala macam. Boleh ini nggak berbagi ceritanya Mas Agus? Apa cerita yang bagian mananya? Terutama gini kali ya, apa yang menyebabkan Bro Agus ini diundang oleh penerima hadiah Nobel di Jerman itu? Kenapa diundang gitu ya? Menginap ya, apa tinggal? Menginap atau bahkan ya. Oh, bukan hanya diundang, tapi menginap ya. Saya, ya. Siapa tuh namanya? Henry Bull. Henry Bull. Nah, okay. Henry Bull. Henry Bull kalau mau ngomongnya. Henry Bull ya. Itu kan saya tinggal di Belanda hampir setahun tuh. Nah, saya bilang kepada yang memberi beasiswa itu bahwa saya ingin tinggal di desa, bisa nggak sih? Gitu. Ketawa. Nggak bisa lah. Ya saya ingin di desa gitu kan, saya ingin tahu desa apa, desa Belanda gitu. Nggak bisa, udah telah itu Leiden. Saya di kota di Leiden, akhirnya ya udah nggak bisa. Nah itu kan suka ada pasar-pasar itu, suka ada pasar apa malam, ada barang mewah segala macam. Itu kalau jalan-jalan saya selalu membeli piring atau apa yang Jerman. Itu apa sih kayak itu beli? Saya bilang saya akan kesana kok nanti selesai. Saya beli beberapa hal yang berbau Jerman. Nah saya pulang ke Indonesia, istirahat sebentar, nggak sampai sebulan datang surat, diminta untuk menjadi sastrawan tamu tinggal di Langenbrug, 4 bulan gitu. Saya berangkat ke sana. Baru saya tahu itu di sebuah desa seperti yang saya bayangkan ketika saya minta di Belanda itu. Penduduknya sekitar 7-8 kepala keluarga. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Sisanya padang. Kalau di musim dingin itu salju segala macam. Jadi sangat dingin. Nah kalau saya, untuk di depan tuh ada ibu-ibu tua yang selalu mengetuk pintu rumah saya. Dan saya kan selalu terlambat, nggak tertib. Tapi di mata dia tuh saya lebih dari orang. Kamu lebih dari orang Jerman. Orang Jerman tuh tepat waktu, tapi kamu jauh lebih tepat waktu lagi. Kenapa? Jam 10 janji dia mau ke pasar, ke supermarket. Dia punya mobil kan. Itu kalau ke supermarket kita nunggu bis 2 jam sekali baru ada. Di kota yang agak besaran sedikit gitu. Nah makanya dia nanya besok mau ke itu. Mau jam 10, oke. Nah jam 10 kan saya tahu saya kan agak brengsek soal manajemen waktu. Makanya saya udah sarapan, udah mandi, udah apa.
Nah, jam 7, jam 8 saya udah pakai sepatu, udah pakai baju, udah lengkap. Jadi saya melakukan tindakan-tindakan leha-leha, baca buku, ke dapur dalam keadaan sudah berpakaian lengkap. Karena bahkan tiduran juga lama. Tok 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 tok. Ayo ready. Wah, lebih tepat dari orang Jerman. Padahal ya karena apa? Gak mau, nanti kan saya lupa waktu, kalau diketok nanti harus pakai ini, pakai itu, baju 3 rangkep, mana rumit. Lebih baik pakai pakaian lengkap saja, tunggu kan gitu. Jadi dianggap tepat waktu, padahal orang Jerman yang lain tahu bahwa saya, you are so Indonesian. Tadi saya nggak nyangka. Tapi saya dapat di situ. Itu juga di luar dugaan. Bagaimana itu surat bisa datang, Mas Agus? Gini aja, waktu saya pertama ke Belanda, kan itu bisa menjelaskan. Ada sastrawan terkenal sekali di Belanda namanya Remco Campert. Remco Campert itu kurang lebih Pablo Nerudanya Belanda lah. Itu udah ikon di Belanda. Dia itu punya kolom 2 hari sekali di koran terbesar Belanda. Dan dia masuk, wawancaranya masuk juga di majalah Playboy. Terus dia jadi tamu Sesame Street gitu-gitu. Artinya sudah sedemikian itu. Orangnya tua, pendiam dan pemalu. Dia datang dengan almarhum Martin Moy dan satu orang penyair Belanda namanya Linde, Gary van der Linden. Terus ada penerjemahan dan sebagainya. Nah, mereka bikin acara kemudian malam puisi Belanda Indonesia di Erasmus Royce. Itu Rendra menjadi apa? Menjadi partner mereka. Lalu diundanglah beberapa penyair Indonesia terbatas yang baca puisi di situ, yaitu Tuti Herati, seperti Djoko Damono, Taufik Ismail, Darmanto Yatman, Rendra sendiri, saya siapa lagi? Seingat saya ya, nggak ada lagi. Jadi saya paling muda banget waktu itu. Terus mereka punya acara festival. Nah, beberapa nama kan sudah dikemukakan, selalu Rendra mengemukakan nama. Pas pembacaan puisi itu, saya baca puisi suatu cerita di negeri angin. Nah, saya baru tahu kemudian dari istrinya Rendra dan beberapa orang yang dengar pembicaraan itu. Remco rupanya mendengar itu loh. So, saya nyamperin Rendra, siapa penyair itu? Ya dia namanya, panggil dia ke Belanda untuk festival. Udah namanya udah dipanggil kok. Enggak, panggil namanya. Sudah dia akan berangkat ke Belanda. Bisa, saya ingin ketemu. Terus dia ngobrol. Akhirnya kami berangkat ke Belanda untuk festival di Winternachten. Nah, selama festival di sana sudah selesai, kita pulang. Mereka balik lagi ke situ. Rupanya Remco masih penasaran dengan Martin Moy, nyamperin, kamu mau nggak tinggal di Belanda? Dan saya jawab, mau dengan syarat saya bawa istri dan anak-anak saya. Wah, mereka kaget. Wah, itu agak rumit ya. Terus, akhirnya ternyata saya cuma main-main, ternyata mereka serius. 3 hari mereka rapat, telepon ke Belanda segala macam. Akhirnya saya suruh ketemu mereka di hotel. Dia bilang, oke, kamu bisa berangkat ke Belanda sama keluargamu. Nah, saya senang, tapi omongan itu agak sembarangan karena ternyata mereka 3 hari 3 malam kurang tidur menghubungi macam-macam orang untuk mendapat 2 beasiswa untuk kami bisa berangkat sekeluarga. Padahal maksud saya, padahal orang timur kan jual mahal dikit, ya boleh asal dengan keluarga. Kan gitu aja supaya nggak kelihatan ngarep banget gitu maksudnya. Maksudnya kan dia nggak nawar, dia iya aja. Iya, padahal mau nggak kamu tinggal ya mau banget kan, ya nggak gitu kita. Menarik. Saya mau senang sekali kalau asal dengan keluarga. Kan sebetulnya kan nyuruh kasih tahu supaya keluarganya. Saya tetap berangkat juga. Tapi itu mereka terapat 3 hari dan dapat 2 beasiswa. Akhirnya kami berangkat itu dengan
cukup besar beasiswanya waktu itu. Pokoknya 4 kali doktor lah. Oh, luar biasa ya. Itu Apa yang ada 8 master, bulan ada apa setahun di Belanda ya waktu itu? setahun. Setahun ya? 10 bulan sampai setahun. Tapi pulang lebih cepat dikit. Nah, terus kalau yang di Jerman itu, yang dengan di rumah Hendrik Boll, bagaimana Bro Agus melihat seorang pemenang Nobel itu? Apakah Apanya? iya, apa namanya? Karakternya barangkali. Karakter, Atau mungkin ada dia memang pantas kebiasaan dapat yang berbeda. Nobel atau bagaimana gitu ya? Hendrik Boll-nya udah nggak ada. Waktu itu. Hendrik Boll-nya udah nggak ada, itu udah meninggal beliau. Itu didedikasi. Jadi diwakafkan lah dalam penelitian kita tuh oleh Hendrik Boll buat seniman sedunia. Itu dia punya rumah di kota kecil itu tempat dia menulis. Rumahnya di Köln, kalau tidak salah, kota besar. Dia punya apa? Villa lah ya. Villa lah gitu. Itu 3-4 kamar termasuk studio di situ. Nah itu dia setiap tahun yayasan itu mengundang beberapa seniman, kadang-kadang serupa, dan penulis. Penulis itu bisa puisi, cerpen, novel dari berbagai negara. Waktu saya datang itu di depan rumah saya ada suami istri yang penulis, suaminya Pakistan, suaminya India. Mereka exile, dikejar-kejar karena di India orang masyarakat India membenci dan menghujat dia karena suaminya Kristen. Di Pakistan juga begitu. Pokoknya mereka punya masalah politik. Nah, lalu di situ kemudian ada orang juga dari Belarusia. Dia dari Iran, lari ke Belarusia, dari Belarusia akhirnya diundang ke Jerman. Yang gitu-gitu gitu. Macam-macam negara datang di situ. Nah, saya duga itu gara-garanya seperti yang kasus di Indonesia itu. Kan waktu saya di Belanda diundang baca festival internasional di Bremen, juga festival internasional di Berlin. Di Berlin itu ada pemenang Nobel dari Afrika Selatan, Nadine Gordimer. Yang di Bremen ada Breitenbach, itu orang terkenal dari Afrika Selatan juga. Tapi di Berlin juga. Kemudian yang berikutnya acara di Berlin ada dari Walcott. Saya ketemu sejumlah, ada juga anekdot dengan orang-orang itu. Karena saya kan pernah dipanggil sama Derek Walcott, terus diajak ngobrol panjang lebar sama Derek Walcott, masuk lagi, terus teman saya Martin Jankowski, Agus, finally you meet with your idol, Derek Walcott. Nah itu depanku Renda, Derek Walcott be aja, gak ada yang istimewa dari Derek Walcott. Sirik. Nggak tahu kan Mas Yuli itu kadang-kadang juga jahil. Jadi ini meja gitu, ini meja kami, ini Renda di sini, ini meja lagi, Derek Walcott di situ. Kan waktu apa sih Derek nggak ada apa-apa itu Derek nggak saya balik loh, sampai balik. Nah, Renda ngomong macam-macam, Derek Walcottnya bangun, nyamperin gitu. Are you the guy who want to meet me? Yeah, come with me. Jadi sama itu, dua-duanya kan Renda juga orang yang player gitu. Ya, Derek Walcott sama. Jadi ketika kan tuh ada Derek Walcott, idola kamu mau minta tangan apa? Renda bilang, itu nggak ada apa-apa. Masa cerita Homeros tentang Yunani. Yang otentik dong, gini gitu. Itu kan hamba barat sih, pada kembali. Saya bilang, waduh, enak banget. Ternyata Derek Walcott juga berdiri. Dia berdiri, nyamperin. Ini Renda, ini saya, nyamperin saya. Langsung aja di sebelahnya. Agus, ayo. Apa? Young boy, are you the man who wants to meet me? Yeah. Let's come with me. Langsung dicabut aja. Diajak pindah ke tempat saya. Saya tanya, saya kan apa? Ya call me maestro, kan saya nyebut dia maestro. Kenapa saya nyebut saya maestro? Saya baca itu
bukunya Gabriel Garcia Marquez, riwayat hidupnya dia, biografi. Ketika dia lagi di kafe, ada Hemingway lewat dengan 3 cewek gitu. Hemingway itu kan orang lain kan nyamperin. Saya pasti seperti seperti Gabriel Garcia, nggak mungkin nyamperin. Tapi dia buka jendela, maestro, udah ngasih tangan, dah aja. Saya bilang, maestro, saya dengar kamu menerjemahkan puisi saya. Ya, aduh, gitulah. Apa kamu terkenal di negeri kamu? Begitu pertanyaannya. Aku tidak tahu, tapi fakta bahwa saya diundang ke sini di forumnya sama dengan kamu, saya kira saya cukup terkenal. Ketawanya, oh oke. Aku jawab, apa kamu terkenal di negerimu? Saya nggak tahu, tapi bahwa saya ada di forumnya sama dengan kamu kan sekurang-kurangnya ketawa. Terus dia ngasih kartu nama, ngasih kontak pribadi, kapan saja kamu butuh nelfon saya. Saya tidak pernah memanfaatkan itu, lupa ya. Sebagai pemalas, semua itu tidak dirawat. Ada beberapa kenalan begitu. Biasanya nanti mereka memperkenalkan, Ustaz aja, itu aja gitu. Terus saya diundang ke Dubai, ternyata tuh yang saya tanya kenapa diperkenalkan, yang menyarankan si Anu. Nanti kemana lagi gitulah. Saling mempromosikan. Tapi beruntungnya kan selalu Bro Agus yang disarankan. Ya mereka suka atau apa mungkin nggak tahu. Ya nanti di Indonesia Bro Agus akan ketemu pemenang Nobel. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan bisa tidur di rumahnya dan ketemu orangnya kan. Ya, bisa ngobrol ya. Yang lebar ya. Kita doakan. Berarti ada 2 kali pengalaman menginap di rumah pemenang Nobel begitu ya? Oh iya 2 kali dong. Nobel asli. Oke. Ada satu video lagi ya, Bang John ya. Oke, yang barangkali bisa dibantu ditayangkan, Mas Bayu. Demokrasi dunia ketiga. Kalian harus demokratis. Baik, tapi jauhkan tinju yang kau kepalkan itu dari pelipisku. Bukankah kau tutup mulut? Soal tinjuku mau ku kepalkan, ku simpan di saku atau ku tonjokkan ke hidungmu, tentu sepenuhnya terserah padaku. Pokoknya kamu harus demokratis. Lagi pula kita tidak sedang bicara soal aku, tapi soal kamu, yaitu kamu harus demokratis. Ya, tentu saja saya setuju. Bukankah selama ini saya telah mencoba? Sudahlah, kami tak mau dengar apa alasanmu. Tak perlu berkilah dan buang waktu. Aku perintahkan kamu untuk demokratis. Habis perkara. Ingat, gerombolan demokrasi yang kami galang akan melindasmu habis. Jadi, jangan macam-macam. Yang penting kamu harus demokratis. Awas kalau tidak. Ini salah satu puisi yang menarik dibacakan di mimbar juga ya kayaknya. Iya itu, ya? Terutama di Barat itu cukup jarang gagal. Karena mereka negara demokrasi dunia 1, saya bikin demokrasi dunia ketiga, dan habis baca itu mereka selalu berkumpul ke tempat saya. Agus, no, it's not different, it's the same. Itu juga. Yang pertama sama juga punya problem begituan. Oh ya, gitu-gitulah. Mereka tepuk tangannya belakangan dong ya. Kan diterjemahkan dulu ya. Itu ada penerjemah. Apa tadi? Nanti mereka bacakan terjemahannya. Oh, Pak Bertol. Nah, tapi di beberapa forum saya membaca bahasa Indonesia terjemahannya ada. Kalau di Jerman dalam bahasa Jerman. Tapi kalau untuk puisi ini biasanya saya baca sendiri pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau di forum yang lain, kadang-kadang saya agak bikin gimmick juga. Kan kita duduk di forum yang sama, kita berdiskusi. Terakhir diminta baca puisi. Biasanya saya bilang, mohon maaf Tuan Moderator atau Mrs. Moderator, ini karena puisi yang saya bacakan itu tentang demokrasi, dan demokrasi such a really big word. Can I
take the podium. Saya nggak bisa menghandle sambil duduk. Saya bilang terlalu berat buat saya. Ya penonton udah ketawa aja. Saya nggak bisa menghandle sambil duduk. Itu untuk kata demonstrasi saya harus berdiri. Oh iya tentu saja bisa diduga lah. Oh silakan. Nanti ada jalan dulu segala macam. Ya para penonton sekalian, jadi sorry lah, dan mudah-mudahan dengan berdiri saya sanggup menanggung kata demokrasi. Baru saya baca, you are most democratic. Nah, mereka bisa langsung, udah langsung, wah sweet. Karena itu relate sama mereka gitu. Dan itu kan Luar biasa ya. apa? Kamu harus demokratis. Awas kalau tidak, lo gimana? Katanya, gimana sih lo? Demokrasi kok, kan itu paradoks. Dan banyak puisi saya yang paradoks dan ironi itu cukup mudah dipahami dan nuansanya kalau di barat. Jadi itu tuh jawaban saya yang penuh paradoks itu mereka senang. Di Indonesia untung-untungan. Banyak yang orang esai aja, saya kan nulis esai di Tempo tentang, saya bilang bahwa kalau sudah belajar bahasa yang sulit seperti bahasa Indonesia, buat apa lagi belajar bahasa asing? Belajar bahasa Indonesia itu mudah, kata beberapa orang. Ya, dan itu betul, kalau belajar sebentar aja udah bisa ngomong sebentar. Tapi makin lama makin belajar, itu makin sulit. Sedangkan bahasa Cina dan bahasa Arab, makin lama makin belajar, makin mudah. Setelah lama belajar, bahasa Indonesia makin sulit. Gitu. Nah, terus di akhirnya kan saya ngomong, jadi kalau sudah mempunyai bahasa yang sulit begitu, buat apa lagi belajar bahasa-bahasa yang mudah seperti bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa itu. Sudah kita cukup. Nah, itu kan jelas kan, cukup clear di komentar. Sombong sekali penulis ini. Bahasa itu tidak begitu, meskipun bahasa Indonesia sulit, tapi bahasa Inggris juga tidak mudah. Itu gimana? Itu kan jelas. Semua motor kamu tuh bunyi semuanya. Untung satu tidak. Apa? Klakson. Ya. Kan gitu kan logikanya gitu. Yang tidak harusnya bunyi, berbunyi ketika untung satu tidak bunyi. Apa itu apa? Klakson. Justru yang sudah harusnya bunyi malah nggak bunyi. Kan permainan logika itu yang kita kan itu kita menjanjikan itu. Tapi kan kalau harafiah kan kita harafiah semua coba. Begitu ya, wah jangan begitu. Nah, gitu. Jadi untung-untungan. Tapi anak SMA nangkep dengan baik kok. Makin tinggi sekolahnya makin agak susah menangkapnya. Itu apa? Sebagian besar karya Bro Agus itu penuh logika ya. Saya kira iya. Berbeda dengan misalnya puisi-puisi yang istilahnya itu dengan spontan perasaan gitu. Kalau Bro Agus logikanya sangat kuat. Saya itu pencinta logika. Ke anak-anak saya juga karena kamu nggak apa-apa gitu, tapi tolong jangan logika saya dong. Boleh bertindak apa, tapi jangan tidak logis. Logis lah. Gitu. Karena kalau kita menguasai mantik logika, kita bisa main-main dengan logika itu. Gitu. Kan humor itu kan lahirnya dari logika lah. Kelihatan di Cak Lontong ya. Nah, itu diantaranya itu. Nah, dia bilang apa? Saya datang jam 9 dimarahin sama guru. Mau datang terlambat segala macam. Nah, sekolah sampai jam 12, saya jam 11 sudah pulang. Tangkap sama guru. Kenapa kamu pulang? Nah, saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tadi datang terlambat, sekarang pulang juga terlambat. Jadi saya pulang lebih cepat. Itu kan logika itu. Itu kan yang membedakan karya Bro Agus dengan misalnya puisi-puisi yang lain, karya puisi orang Indonesia, penyair Indonesia. Mirip-mirip misalnya kayak Hairil itu kan juga penuh logika ya. Kuat logikanya. Model-model begitukah Bro Agus puisinya? Enggak, Hairil itu kuat. Renda juga kuat. Logika Renda itu kuat. Tapi dia penalarannya kan vertikal. Renda tuh penyair yang kuat dengan penalaran vertikal. Jadi tahap dengan tahap tuh 1, habis 1, 2, 3 gitu. Saya kan jarang berpikir vertikal. Lebih cenderung berpikir lateral kan. Kalau kita pakai pembagian di Bono ya. Itu. Nah, kemudian jenis puisi yang Bro Agus
bikin? Apakah banyak yang puisi podium gitu atau puisi kamar? Oh, campur. Saya kadang puisinya banyak banget, jadi saya nggak bisa baca semua dan juga saya nggak bisa, pastilah nggak sempat. Saya tanya aja. Apakah lebih suka juga puisi kamar atau puisi podium? Sama, itu tergantung situasi. Banyak puisi kamar, banyak puisi mimbar, banyak puisi yang Puisi di mimbar antara istilahnya. di antara keduanya juga banyak. Jumlahnya banyak dan kayak saya pindah rumah. Wah, itu juga hati-hati kalau jadi penyair nulis puisi, hati-hati. Saya menulis puisi saya pindah rumah ketika saya pindah rumah. Dan sampai sekarang saya sudah 12 kali berpindah rumah. Begitu kita berharap, saya pindah rumah masih menagih kita. Itu nagih sampai 12 kali pindah rumah. Dalam hidup saya. Berarti rumahnya banyak, ada 12. 12 kali. Bukan punya 12 rumah. Ya pindah-pindah. Itu dua hal yang berbeda itu. Beda makna ya. Biasanya pindah ke rumah yang lebih bagus. Nah, itu temanya mimbar. Saya tulis kamar. Gitu. Jadi di saat-saat begini saya ingin bertidur saja di atas kumpulan awan atau dadamu. Nah, itu juga suka dipakai sama banyak orang untuk bikin status. Di saat-saat begini saya ingin tiduran saja di atas kumpulan awan atau dadamu. Nah, biasanya kan saya tanya, "Loh, kenapa?" Biasanya ada yang nanya, "Ada apa, bro?" Gitu. Gitu. Saya baru tahu, oh, jadi fungsinya hanya untuk begitu. Itu tentang pindah rumah. Orang-orang membawa rumah dalam ingatan sambil menyapu, ya kayak gitu loh. Agak surrealistik. Gitu. Itu waktu kita bergerak terus sedikit lagi nih, Mel, udah hampir sejam. Okay. Saya mau nanya hal-hal yang ini aja. Bagaimana nasib penerbitan Bro Agus sekarang, Komodo ini? Nasib Komodo Book. Iya, Komodo Book. Apakah berkembang seperti penerbitan lain? Komodo Book pada masanya pernah menjadi salah satu penerbit yang keren, sampai sekarang juga tetap keren sebetulnya. Itu kan dulu ada Pustaka Jaya. Ya, saya puji lah, Ajib itu luar biasa. Posisi itu pernah digantikan loh oleh Komodo Book. Saya udah nggak nerbitin, jarang nerbitkan. Komodo Book penerbitan buku yang bagus. Dan saya harus mengatakan bahwa itu betul. Kemudian ada Jurnal Sajak, itu boleh dibaca dan dibandingkan dengan jurnal manapun. Itu tidak kalah dengan majalah sastra yang pernah ada di Indonesia. Iya, keren. Juga jurnal kritik. Jurnal kritik mati karena tidak ada penulis kritik. Waktu itu dana saya masih punya sisa-sisa dana. Jurnal kritik tidak bisa hidup karena tidak ada penulis. Saya udah suratin ke kampus-kampus segala macam. Nah, jurnal saja mati karena COVID dan kekurangan dana. Jadi jurnal yang keren itu semuanya ingin dimuat tapi tidak mau baca, tidak mau beli. Yang beli bukan penyair, yang beli guru-guru, mahasiswa, ilmuwan. Kalau saya baca bawa ke Malaysia, berebut itu jurnal itu. Jadi gitu nasibnya. Nggak ada cara terobosan itu buat di Indonesia ya, penerbitan sastra itu agar dia langgeng apa bagaimana? Mungkin Bro Agus punya pemikiran. Majalah-majalah pemikiran dan gitu bisa besar bisa kecil. Yang penting itu kan pengaruhnya. Budaya Jaya itu tidak lebih dari berapa, itu nggak besar juga. Tapi dia dipegang di tangan yang tepat, dibaca orang yang tepat, punya pengaruh besar secara kebudayaan. Jadi majalah sastra semacam itu yang ideal adalah langgeng. Tapi saya juga ingin itu langgeng, tapi mungkin terus saya mengubah perspektif. Tapi kenapa juga harus langgeng kan? Kan saya itu utamanya adalah seorang penyair. Saya menerbitkan jurnal sajak itu kan supaya teman-teman penyair muda punya media yang berbobot untuk karya mereka, di mana mereka dipilih tanpa nama. Kan semuanya majalah dan umumnya tuh memilih puisi berdasarkan nama kan. Di tempat kami waktu itu 5 redaktur puisi tanpa nama. Namanya ada di admin.
Jadi banyak puisi-puisi yang bagus. Ternyata namanya baru-baru, penyanyi baru, keren-keren. Ada juga nama yang lama tidak dimuat sudah berkali-kali. Jadi, karena saya pernah punya pandangan, kan ada juga kecenderungan di kalangan masyarakat sastra Indonesia untuk cenderung ad hominem gitu ya. Jadi karya itu dikaitkan dengan orangnya. Kalau saya yang nulis, Agus Harimurti yang muat aja lah, jaminan bagus. Dalam beberapa hal betul, tapi juga tidak selalu benar demikian. Tapi nama-nama muda yang belum terkenal tuh seringkali juga bagus gitu. Kita jarang fokus pada karyanya itu sendiri. Makanya di sastra Indonesia ada nama-nama terkenal dengan karya-karya yang sebenarnya B aja, nama-nama yang B aja tapi karyanya itu hebat. Itu terkenal, dan bagusnya karya di Indonesia tidak begitu stabil. Karena kita tidak punya lembaga kritik yang bagus, tidak punya. Jadi cara yang paling betul yang dilakukan oleh Branda ini, promosi habis-habisan aja. Gitu. Karena kalau kita bikin puisi bagus juga, pertama belum tentu terkenal, kedua gini, saya punya ada gium gitu, itu saya kemukakan. Ada gium, kalau seorang penyair yang terkenal gitu, itu menurut saya itu tidak hanya ditentukan oleh karyanya loh, tapi ditentukan juga oleh siapa yang dia puji. Iya dong. Lipai itu hebat. Karena begitu ketemu Dufu, dia bilang, Dufu, dia puji Dufu. Dan terbukti. Jangan lupa, ketika Losa juga itu dipuji sama Marquez. Dan begitu seterusnya. Biasanya seorang maestro akan memuji maestro lainnya loh, atau bibit maestro gitulah. Kan hanya wali yang bisa mengenali wali, hanya maestro yang mengenali wali. Tapi di Indonesia kita bisa lihat beberapa nama besar yang dia puji itu nama karya-karya kecil. Nah itu kan pertanyaannya dua kemungkinan. Pertama, dia tidak jujur. Dia tahu itu sebetulnya enggak hebat-hebat amat. Cuman karena dekat atau apa, entahlah, pokoknya pertimbangan yang non sastra, dia puji itu habis. Berarti kan tidak jujur. Yang kedua, dia jujur. Dia memang memuji itu, artinya dia tidak sebesar yang kita duga kan. Dia sebetulnya kelasnya kelas kecil itu juga gitu. Itu terjadi juga ketika Frank Sinatra juga sama, ketika ada penyanyi Italia yang saya suka itu, misalnya namanya lupa itu, dia langsung begitu muncul albumnya Frank Sinatra, itu penyanyi keren, dan sampai sekarang masih diingat oleh si penyanyi, dan benar. Nah kalau seorang seniman kan punya cita rasa dong, begitu kita lihat ini hebat, itu tuh dia tahu bahwa itu. Nah di Indonesia ada kecenderungan, kita lihat, kalau mau menilai seniman Indonesia, penyanyi Indonesia, sastra Indonesia, lihat aja siapa yang dipuji, kan gitu, gampang banget. Itu. Kalau nanti bandingkan dengan kelas-kelas dunia, siapa yang mereka puji, itu kelihatan banget. Nah, kalau ada kasus seniman besar, yang namanya besar, memuji yang tidak-tidak, kan dua kemungkinan. Pertama, dia tidak jujur, gawat. Yang kedua, dia memang yang tidak-tidak aja, sebetulnya tidak sebesar namanya. Gitu. Ya, artinya mediocre aja. Gitu. Itu salah satu cara untuk menguji maestro atau enggaknya seorang seniman di bidang apapun. Lihat aja, bukan hanya apa yang dia kerjakan, tapi juga apa yang dia puji. Itu buat karya seni semua kali ya? Kecuali bidang eksak yang nggak bisa begitu ya? Eksak kan berjalan dengan ukurannya lebih jelas kan kalau eksak. Dengan klasifikasi. Sebenarnya seni juga ukurannya jelas, cuman beda cara mengukurnya. Tapi eksak kan jelas.
dia tidak ada Einstein kalau tidak ada Newton, kan begitu. Kan dia berdiri di bawah. Einstein itu kan ada Bohr, ada apa segala macam, dan dia memfalsifikasi satu teori. Teorinya Einstein kan ada beberapa bagian difalsifikasi, tapi tidak gugur seluruhnya, karena relativitasnya kan yang utuhnya masih bertahan, yang gitu-gitu. Itu biasanya berjalan dengan mereka punya tradisi. Nah, sebenarnya di kesenian sama. Seorang nggak bisa jadi fisikawan kalau nggak punya tradisi fisika dong. Jelas itu kan. Nah, sebenarnya di kesenian sama, orang nggak bisa jadi sastrawan kalau nggak punya tradisi sastra di kepalanya. Nah, kalau dia nulis puisi tapi nggak pernah baca Hairil, nggak pernah baca tradisi sastra Indonesia, Amir Hamzah, Rendra, Gunawan Muhammad, Sapari gitu-gitu, kan nggak bisa. Seorang pemusik sama, apakah dia musiknya mau musik rock, musik apapun, tapi di kepalanya kan bisa ada Beatles, ada apa segala macam. Nggak ada yang Itu jatuh tradisi dari itu, langit ya. nggak ada yang jatuh dari langit. Tradisi itu menunjukkan suaranya sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Kecelakaan atau apa, kan ada tradisinya. Mel, waktu kita udah sejam lebih nih, Mel. Iya, Mel, luar silakan. biasa. Oke, sebelum saya rasanya mau menutup dengan pertanyaan terakhir, tapi dengan ini ya, cuplikan berita, sedikit berita. Boleh, Mas Bayu? Silakan. Mengenai, sebenarnya ini juga acara Satu Pena ya, kalau nggak salah ya, pandemi COVID berpotensi lahirkan karya sastra besar. Terima kasih, Mas Bayu. Bagi seorang Agus R. Sarjono, pandemi ini apa, Mas Agus? Ini pertanyaan penutup sekaligus. Itu kan sebenarnya semua bencana yang besar itu punya potensi besar untuk melahirkan karya besar. Itu sudah terjadi di mana-mana. Nah, saya punya pendapat pribadi bahwa bencana itu seperti yang saya ngomongkan waktu itu, ada seperti bubur panas sejarah gitu loh. Nah, bubur panas sejarah itu nggak bisa ditelan mentah-mentah dalam keadaan panas, nggak akan kuat mulut sastrawan, pasti akan disemburkan lagi. Nah, tidak jarang banyak penulis yang menelan bencana itu seperti menelan bubur panas mentah-mentah. Jadi yang dilahirkan adalah sebuah gema lemah dari bencana. Kita nggak bisa begitu ya, harus ambil dari pinggir-pinggirnya gitu. Kayak apa? Ada pes, ada sampar gitu. Apakah Abed kamu menceritakan tentang sampar? Enggak, ambil satu sisi sampar itu digali habis gitu. Jadi ambil pinggirnya, bubur pinggirnya dulu, terus dijadikan itu lebih partikular, lebih personal, terus digarap. Jangan COVID datang pada kami menjadi rumah, kami tidak bisa bertemu muka. Oke, bro. Langsung to the point. Orang juga bicara begitu, kenapa kamu juga mengulang? Terus tsunami membuat, kalau tidak lebih dahsyat dari apa? Kalau karya itu tidak lebih dahsyat dari bencananya, paling tidak di other side, segi lain dari bencana itu. Yang berita tentang bencana tidak sanggup menceritakannya. Gitu. Kayak apa? Love in Time of Cholera, Marquez. Dia menceritakan kisah cinta di saat kolera. Di berita koran manapun waktu itu wabah kolera nggak ada kisah cinta itu. Gitu. Jadi kalau sastrawan masih memparafrasikan berita, buat ngapain gitu? Itu maksud saya. Tawarkan sudut pandang lain. Iya, jangan seperti bubur panas sejarah ditelan mentah-mentah pasti disemburkan ke pembaca, kan pembaca kesian dapat semburan bubur panas dari mulut sastrawan. Baik, luar biasa Mas Agus. Oke, kita sudah sampai di akhir diskusi, obrolan sebenarnya. Terima kasih banyak Mas Agus R. Sarjono untuk berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya yang menarik gitu ya. Barangkali bisa suatu saat ajari saya meracik kopi yang enak nih. Bisa. Sepertinya selera kopinya bagus begitu ya. Ya. Saya nyiapin pertanyaan 10 ini baru saya tanyakan baru 5 ini. Oh gitu. Ya. Nantilah lagi pas ngopi-ngopi. Ini kan ngobrol ya. Yang 5 berikutnya nanti bagian apa? To be continue. Part 2. Terima kasih, Bro Agus.
Terima Sama-sama. kasih Banyak. Mas Agus, terima kasih Abang John, terima kasih sahabat Satu Terima kasih, Pena Amel. sudah Sahabat sudah Satu Pena. menyaksikan episode ini, dan semoga banyak cerita yang bisa mengilhami, bisa juga berbagi inspirasi kepada sahabat Satu Pena sekalian. Akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam sehat. Sampai jumpa.